Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MT Yusuf Abdullah. NIM 2025 2025 40 74 071 540 dari LPTK Umbri atau Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Saya berasal dari Sekolah SMA Joyokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kalian? Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang barisan aritmatika. Sebelum kita masuk ke materi, nanti kita akan absen dulu. Sekiranya siswa yang masuk ataupun yang tidak masuk nanti segera konfirmasi. Apakah ada keterangan izin masuk ataupun sakit, gitu ya. Ahmad Afandi Prasetyo, Ahmad Bagus Saputra, Andi Setiawan, Andini Amalia, Anggun Nikita Sari, Anisha Lovita, Afrilia Nadia, Destia, Eilita, Via Angelina, Ica, Ifatin Khairiyah, Izzatun Nisa, Jessica, Jihan Nur Umairah, Keisha Aira, Haris Fadil, Alvin Zidna, Arya Maulana, Noval Al-Hafiz, Rafael Asyarido, Rizky Fahrizal, Afrizal Adi Saputra, Andika Saputra, Satria Sanjaya, Maftoh Lana, Mega Amelia, Meilani Puspita Sari, Andika Hilmi, Sohibul Ahyar, Arya Pradana, Aidul Akbar, Ali Mahmudi, Nanda Kirana, Naura Putri, Nurdwi Oktaviana, absen, tidak ada izinnya. Nurin Aina, Putri Eka Nopita, Febi Aulia, yang terakhir Zilfa Maulidina Rizka. Di hari ini hari apa? Hari Rabu, tanggal berapa? 26 apa? 26 November. Untuk minggu kemarin, pertemuan yang kemarin yang kita bahas itu adalah tentang yang namanya trigonometri. Trigonometri itu ada apa saja? Ada sin. Sin itu apa? Sinus. Terus ada apa lagi? Cos. Terus ada apa lagi? Tan. Tan itu apa? Tangen. Kalau cos apa? Kosinus. Terus ada apa lagi? Sekan. Disingkat menjadi. Terus ada apa lagi? Kosek atau
kosekan. Sin ini punya rumus apa kemarin? Sin demi, depan dibagi miring. Terus ada kos. Kos itu apa? Kos sami atau samping dibagi miring. Terus yang selanjutnya ada tan. Tan itu apa? Tan desa atau depan dibagi samping. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Sebelum kita masuk ke materi, boleh kita berdiri semuanya dulu. Kita ice breaking. Sudah siap? Kita lakukan tepuk. Bukan tepuk pramuka, tapi tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tepuk 1, berarti yang ditepuk yang mana? Tengah. Kalau tepuk 2, kanan berapa kali? 2 kali. Kalau tepuk 3, ya kiri 2 kali, tengah 1. Kalau tepuk 4, oke. Kalau tepuk 5, oke, semuanya fokus. Kita coba tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang laki-laki fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oh, nasi nggak fokus. Kita ulangi, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oh. Masih ada yang kurang fokus. Yang perempuan sudah fokus semua, tinggal yang laki-laki. Coba cek laki-laki sendiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, mana sing ora fokus? Ali, Andi, dan lainnya. Coba bertiga. Tepuk 1. Tepuk. Sing semangat ah. Sing semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 yang mana? Yang kanan apa kiri? Andi, kanan apa kiri? Tepuk 2. Ya, tepuk 2 itu yang kanan. Kalau tepuk 3, kiri 2 kali, tengah 1. Kalau tepuk 4, oke, kita lakukan bersama-sama. Berdiri semuanya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa duduk lebih dahulu. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya itu ada tentang barisan aritmatika. Ini disimak. Sudah fokus? Sing jagongan di pending dulu. Gitu.
Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan suku ke N, ya. Menentukan suku ke N dari barisan aritmatika atau behavior. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, latihan soal, dan beberapa game. Itu ya. Jadi suku ke N bisa menentukan, misalkan yang disuruh suku ke 20 dari barisan 3, 7, terus 10 dan selanjutnya. Suku ke 20 atau suku ke 50 atau suku ke 50 atau 15. Karena ada kendala ini, kita langsung ke materi saja. Ini nanti kita akan sesuaikan dengan kelompok kalian. Kelompok ini berarti satu kelas anggotanya berapa anak? 38. 38 berarti kalau di sini ada 6 kelompok, berarti ada yang berapa anak? Ada yang 7, berapa kelompok? 2 kelompok. Ada yang 6, berapa kelompok? 4 kelompok. 38 berarti 6 kali 6 itu 36, sisa 2. Ya. Sisa akan saya bagikan satu lembar ini LKPD, nanti silakan anak-anak dibuat atau ditulis anggota kelompoknya dulu ya. Nanti saya kasih hal yang perlu diskusikan itu apa. Jadi ini ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Untuk ketua kelompok nanti ditulis yang paling atas. Itu ada yang ditanyakan? Tidak. Ditulis dulu. Sekretarisnya ditentukan. Saya nulis tulisannya api. Siapa? Ketuanya siapa? Sekretaris berarti nomor 2. Sekretarisnya nomor 2 ya. Ketua nomor 1, sekretaris nomor 2, yang bawahnya anggota. Ya, duduk sini. Mepet sini. Sabar, maaf toh. Ya. Ini. Kamu pindah ke sini, Andi sini. Nah, saya cepet. Enggak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo dong. Andi pindah sini. Ketuanya nomor 1, sekretarisnya nomor 2. Ditulis dulu anggotanya. Berarti ketua itu urutan nomor 1, nomor 2 sekretaris, 3, 4, 5, 6, 7 itu anggota. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya.
Betul. Ya, di kelas 11A ya. Kelas A saja. Kosong. Sudah ditulis anggota kelompoknya? Bon. Nah, saya terangkan sekilas dulu. Ini didengarkan. Nanti yang kita bahas, yang kita diskusikan tentang materi ini. Jadi nek tidak mendengarkan, tidak menyimak, maka kalian kesulitan untuk memahaminya. Di barisan aritmatika atau suku ke N itu ada yang namanya rumus UN. UN itu kepanjangannya apa? UN ini kepanjangannya apa? Suku ke N. Suku ke N ini adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi B. A ini apa? Suku pertama. Yang B-nya ini apa? Beda. Berarti suku pertama ditambah N. N ini yang dicari. Misalkan U10, berarti N-nya ini Kalau U19, N-nya berapa? 19. Berarti 19 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya itu kepanjangannya apa? Beda. Beda itu selisih. Contoh misalkan di sini ada angka 3. Angka 3. Kita lanjutkan lagi menjadi 7. Berarti angka selanjutnya itu angka berapa? 11. 3, 7, 11. Di sini nilai A berapa? Nilai A berapa? 3. Maftuh. A itu apa A, Maftuh? Suku pertama. Rafael. B itu apa B? Beda. Oke. Atau selisih. Via. A-nya berapa? 3. Jessica. B-nya berapa? 4. A-nya itu 3. A ini adalah suku ini suku pertama. Terus ada B. B-nya tadi berapa? 4. Nilai 4 ini atau beda selisih. Ini ada rumus khusus. Misalkan di sini rumusnya adalah UN B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Maksudnya apa itu? Kalau di sini U3, berarti di sini harus UN dikurangi 1, berarti 3 kurangi berarti U2. Kalau di sini U5, berarti dikurangi ya berapa jadi? U4. Kalau di sini U6, berarti U5. Kalau berarti cari B ini hanya butuh 2 angka. Kalau angkanya itu misalkan di sini 7, berarti angka sebelumnya itu bisa untuk mengurangi, untuk mencari beda. Berarti kalau dimasukkan berarti U2 dikurangi U1.
dikurangi U1 di sini berapa? 3. Ini adalah U1. Yang 7 ini U berapa? U berapa? 2. Yang 11 ini U berapa? 3. Berarti di sini U3. Kalau mencari B, berarti U2 dikurangi U berapa? U3 apa U1? U1. Berarti kalau mencari beda itu bisa 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau misalkan ada barisan seperti ini. Ini men 2. Selanjutnya itu 5. Angka selanjutnya berapa? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan coba. Ada? Latihan ini alami, tidak saya tulis. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Coba. Nilai A-nya berapa? Min 2. Men 2. Terus nilai B-nya berapa? 12. Nilai B 2 ke men 5. 7. B-nya tuh 7. 7. Terus nilai suku kedua 5. Suku ketiga berapa? 12. 12. Karena 5 dikurangi min 2. 5 Kurangi min 2. dikurangi men 2 Ditambah. itu B-nya. Ditambah 7. Ya, 5 ditambah 7. 7. Oke. Ya. Berarti nilai A di sini berapa? A-nya berapa? Men 2. B-nya berapa? Tuh 7. Karena di sini B sama dengan 5 dikurangi men 2. Berarti 5 men ketemu men plus 2. Berarti B-nya adalah 7. Berarti men 2 menjadi 5 itu ditambah 7. 5 ke selanjutnya itu berarti harus ditambah 7. 5 tambah 7 berapa? 12. Berarti angka selanjutnya berapa? 19. Di sini adalah 9. Angka selanjutnya lagi 26. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau yang dicari U50. Yang dicari suku ke-50. Berarti kita masukkan ke rumus. Kalau pakai cara yang awal tadi, manual, kesulitan atau tidak? Kelamaan atau tidak? Kelamaan. Ada yang lebih cepat dengan menggunakan rumus apa? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini ada rumus A ditambah N-1B. Berarti U50. Kalau dimasukkan nilai A-nya berapa? Berapa? Men 2. Terus di sini tambah. Berarti di sini harus tambah. Kemudian N-nya berapa? Oke, 50.
dikurangi 1 tutup kurung B, baru B. B-nya berapa? 7. Nah, cara menghitungnya ini gimana? Berarti ditulis lagi saja min 2. Selesaikan yang mana dulu? Di dalam kurung. Di dalam kurung itu 50 dikurangi 1 menjadi berapa? 49. Kelas 10 kudune wis iso. 49. Ada di sini ada tambah, ada perkalian 49 dikali 7. Karena di sini ada kurung. Ini didahulukan yang mana? Perkalian. Yang dikalikan yang mana? 49 dikali. Berarti min 2 ditambah 49 kali 7 sama dengan berapa, Silva? Berapa? 63. 9 dikali 7 itu 63. Coba dikalikan. Berapa? 343. 343. Di sini izatun nisa. Yang jawab izatun nisa itu 49 kali 7 sama dengan 343. Bener apa salah? Kamu? Benar. Ya, di sini 49 kali 7 adalah 343. Min 2 ditambah 343. 341. Sudah ketemu. Suku ke-50 adalah 340. Kamu boleh pilih yang pertama apa yang kedua. Nah, pertama, jadi mau manual mbok urutke sampai suku ke-50. Supaya lebih cepat, mempermudah, ada yang namanya rumus. Oke. Ada yang ditanyakan? Any question, Ali Mahmudi? Ada yang ditanyakan, Ali? Tidak. Oke. Kita masuk di apa? Latihan. Di sini ada contoh lagi ya. Ada barisan 3, 7, 11, 5, 15. 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. Berarti nilai A-nya berapa? 3. Nilai A-nya adalah? 3. A-nya berarti 3. Nilai B-nya berapa? 4. B-nya 4. Nilai 4 itu didapat dari mana? Tujuh dikurangi 3. Nilai 4 didapat dari 7 dikurangi 3. Berarti dimasukkan, berarti ini bukan, oh iya, ini U1 atau nilai A ya. U1 atau A. A-nya 3, B-nya 4 dimasukkan. Kalau cari suku ke-10 berarti U10 sama dengan 3 ditambah 9. 9 dari mana? 10 dikurangi 1 menjadi 9. Terus 4-nya ini B. 9 kali 4 sama dengan 30.
6. Berarti 3 tambah 36 sama dengan 39. Oke. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah. Kemudian ada bentuk seperti ini. Ya. Ini gambar apa? Bioskop. Bioskop itu biasanya bentuk kursinya itu berundak, ya. Dari bisa saja itu dari misalkan yang paling bawah itu lebih sedikit, yang atas semakin banyak, atau sebaliknya. Di bioskop ini nanti kita coba hitung yang kursinya seperti apa. Kalau misalkan di bioskop ini dicatat di kertas yang saya berikan. Di ilustrasi gedung bioskop ini, misalkan ya, nomor 1. Ditulis nomor 1. Baris pertama terdiri dari 15 kursi. Baris pertama terdiri dari 15 kursi. Setiap baris setelahnya memiliki 5 kursi lebih banyak daripada baris sebelumnya. Baris pertama 15, setelahnya itu punya 5 kursi lebih banyak dari sebelumnya. Nah, dibuat itu. Setelah itu berapa? Jumlah baris ke 26. Berarti di sini 15, terus kedua itu berapa? Yang terakhir ini baris ke-26. Ini jumlahnya berapa? Satu deret itu berapa? Silahkan bisa didiskusikan dengan teman satu kelompoknya.
Diskusikan. Dibuat susunan barisnya. Berarti 15 paling tidak 3 angka ya. 15, baris kedua berapa? Baris ketiga berapa? Yang dicari U berapa berarti? U15. U15. U15 yang dicari. Pertanyaannya. U26. Terus ditulis berarti yang dicari U26. Baris pertama berapa? 5. Baris pertama, berapa kursi? Baris pertama? 15. Berarti 15 terus. Setelahnya itu ditambah 5 kursi terus. Nah, berpira berarti? 15 terus. Baris pertama 15. Baris kedua itu berarti ditambah 5 kursi terus. Berarti berapa? 20. Selanjutnya berapa? 25 dan seterusnya. Berarti barisnya itu 15, 20 terus koma 25. Ditulis. Suku pertama berarti berapa? Ditulis Rafael. Kelompok ini Bon, barisannya mana? 15, 20, 25. Oke, angker perkaliannya bener ya bener. Ya, disalin ah. Disalin ke sini ya. Apa lagi? Gimana ini? Gimana nyedak. Lanang kok wedok wedi takut sama perempuan itu. Sudah dicermati. Baris sini rodok nyedak. Baris pertama itu berapa tadi? 15. Baris selanjutnya itu berarti ditambah 5, berarti 15, 20 terus 25, 30 dan seterusnya. Cari suku ke 26. Iya toh, ini yang dicari jumlah baris ke 26. Pakai rumus, dimasukkan ke rumus. Sudah toh? Itu dicek perkaliannya. Ini gimana ini? Sudah didapat berapa? Ya nanti saja. Oke. Sudah apa belum? Oke, nggak ada masalah. Ini gimana ini? Suku pertama 15, selanjutnya 20, selanjutnya 25. Oke. 25 kali 5 itu berapa? 26 kurangi 1, 25. 25 kali 5 berapa? Hah? Nah, dicek lagi.
Sudah semua didapat? Sudah selesai? Iya. Pakai rumus saja cepat. A-nya berarti berapa A-nya? Suku pertama berapa? Suku pertama berapa? Oh. Nih, sini nyimak kabeh. Ini kan 15, barisannya itu 15, 20, 25 dan seterusnya. Suku pertamanya berapa? 15. Suku pertama 15. B-nya berapa? B-nya berapa? Hah? B-nya 5. Berarti A-nya 15, B-nya 5 dimasukkan ke rumus. Rumusnya tadi yang mana tadi? Rumusnya tadi sudah ditulis? Nah, ini rumusnya. Ya. Rumusnya tulis dulu di sini UN atau diketahui dulu. Ya. Ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Baru ditulis. Kelompok 3? Baru ditulis. Kelompok 4? Bon. Kelompok 5? Bon. Kelompok 6? Kita tunggu yang kelompok 2 dan kelompok 3 dulu. Untuk anggota kelompok yang lain bisa dicatat yang ini ya. Anggota kelompok lain dicatat yang ini. Catatan. Sing pembelajaran inti pirang Oke. Imam sing ngitung siapa? Siapa? Satria, Pak. Satria. Ketua kita, Pak. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 aman ya? Oke. Soal yang kedua. Soal yang kedua. Berapa jumlah 5 baris pertama
jumlah 5 baris pertama dari gedung bioskop, dari kursi bioskop apabila baris pertama adalah 7 dan baris kedua lebih banyak 3 kursi, dari baris sebelumnya. Lebih banyak 3 kursi dari baris sebelumnya. Coba diskusikan dulu dengan teman satu kelompok. Seperti yang nomor 1 ya. Seperti yang nomor 1. Berarti baris pertama berapa? Baris pertama berapa? Baris kedua? Baris pertama berapa? 7. Baris kedua berapa? A-nya berapa? Suku pertama berapa? Berapa? Suku pertama berarti baris pertama berapa? Baris pertama tadi berapa di soal? 7. Berarti A-nya berapa? A-nya 7. B-nya berapa? Berapa? 3. Sudah dimasukkan. Baris pertama berapa? Baris pertama 7. B, berarti A-nya berapa? B-nya berapa? Oke. Cari 5 baris. Jumlah 5 baris. Yang dicari ini jumlah 5 baris ya. Berarti kalian harus cari U1, U2, U3, U4, U5 berapa, ditambahkan semua. Ya. Kursi satu gedung itu berapa? Udah? Nomor 2. Yang mana? Ini 7.
Ini cari 5 baris semua dicari ya. Berarti baris pertama itu berapa? Baris kedua itu berarti baris ketiga ya. Sampai baris kelima, kemudian baris pertama tambah baris ke ditambahkan semua, bukan hanya dicari suku kelima. Bukan hanya dicari suku kelima. Piye, Bos? Ya, berarti 7 tambah gimana? Dikasih ini, Pak. Ya. Tulis 1. Ya, terus ditambahkan semua. Ya. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Dereng. Kelompok 3? 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Belum. Oke. Saya tunggu.
Iya. Sudah. Mana? Bicara. U1 berapa? U2. Kalau ya, kalau. Ini jikalau baris pertama itu 7. Setelahnya itu lebih banyak 3 kursi. Baris pertama 7 kursi. Setelah itu baris kedua itu tambah 3 lagi. Berarti berapa? 10. Itu baris kedua. Selanjutnya baris ketiga berapa? Berapa? 3. Baris keempat berapa? 16. Baris kelima angka itu ditambahkan semua. Paham Rafael? Ditulis berarti barisannya ditulis dulu. Barisannya berarti 7, setelah 7 tadi berapa? Terus 16. terus 19. Sudah ditambahkan semua. Iya. Sudah. Gimana? Baris pertama berapa? Baris kedua berapa? 10. Baris ketiga? Baris keempat? Terus? Kemudian 3-nya nggak usah. Setelah itu ini ditambah semua. 7 tambah ini nggak usah. Ya. Piye wes? Gimana? Ya. U1 berapa? U2, U3, U4, ya, U5, ya. Setelah itu ditambahkan. Ya. Ya. Piye? Toh, maaf toh. Sudah apa belum? Ngitungmu kudu bener loh ya, dicek sendiri ya. Kelompok 5. Sudah. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 sudah. Oke. Kenapa? Iku mas kuwi. Hati-hati nek gawa mas. Dicopot dulu bisa nggak? Copot dulu situ. Nah. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Ya. Kenapa? Ya langsung jawaban boleh, ditulis peserta itu lebih bagus. Sudah semua ya? Sudah semua?
Soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan suku ke-12 dari barisan 5,9,13 ya. Dicari suku ke-12. Coba diskusikan dulu. Sudah selesai? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3. Yeah. 5, 9, 13. Suku ke-12 berarti yang dicari U berapa? U berapa? Tentukan suku ke-12 berarti U berapa? Hah? U12. A-nya berapa? Hah? B-nya berapa? B-nya berapa, Rafael? Oke, 5,13. B-ne piro? B ini piro ya? B itu U2 dikurangi U1. U2 berapa? 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 4. Dimasukkan ke rumus. Rafael montak mantuk. Gimana? Soalnya barisan toh, ini suku ke-12 yang dicari. Dari barisan ini 5, 9, 13. A-nya berapa di situ? B-nya berapa? 4. Dimasukkan ke rumus.
Kelompok 4 gimana? Aman? Istimewa. Ketua. Ketua. Piye kelompokmu? Kelompok 5 aman? Aman. Oke. Kelompok 6 bagaimana? Aman? Sudah selesai? Piye, sudah? Tinggal kelompok 2 sama 3. Oke, tinggal menyalin. Kelompok 2 aman? Enggak aman. Nah, rumusnya ditulis dulu. Apa? UN. UN yang dipelajari. Sudah? Sekarang silakan dibuat kesimpulan. Ya. Kesimpulan hari ini. Kira-kira barisan aritmatika ini polanya itu gimana? Berbeda atau gimana? O1 ke O2 itu misalkan B-nya 4. Jadi selanjutnya itu bertambah apa tidak B-nya? Disimpulkan. Terus dapat digunakan di kehidupan sehari-hari atau tidak? Rumusnya itu mempermudah atau mempersulit penghitungan. Silakan bisa didiskusikan. Terus kira-kira barisan aritmatika itu bisa diterapkan selain apa menghitung kursi di bioskop, itu bisa menghitung apa saja. Silakan didiskusikan. Ya, dicatat, ditulis. Nanti perwakilan kelompok ya maju mempresentasikan. Sudah. Sudah dituliskan. Tulis kesimpulannya apa? Kesimpulannya ditulis di karang. Barisan aritmatika kesimpulannya apa? Yang dipelajari hari ini. Rumusnya apa? Ada yang sudah selesai? Kesimpulannya. Anak sing ngarang, salah satu atau 2 anak itu ngarang. Berarti barisan aritmatika ini bisa diterapkan di kehidupan nyata apa saja? Misalkan menghitung apa?
Kursi stadion misalkan, atau parkiran. Sudah, kesimpulannya sudah? Ada yang sudah selesai? Lebih cepat, lebih bagus. Apa kesulitannya? Ya, apa itu? R yang disusun dan bisa diterapkan menghitung. Terus bedanya itu tetap atau tidak? Ya, dikasih keterangan mempunyai selisih yang tetap. Tiap apa berarti antar suku. Ya, coba diskusikan saja. Biye. Lagi diskusi, oke. Pak, yang maju satu orang. Hah? Satu orang. Terserah, mau 2 orang ya berapa? Ibu dong, Pak. Orang belum bagus dong. Nanti masuk ke sini. Yang belum ikut. Sudah, simpulannya sudah. Yang jadi. Misalkan polanya itu berubah-ubah atau gimana polanya, selisihnya itu loh. Ini tulisannya siapa? Siapa? Bisa. Pemikirannya siapa? Semua. Ya, engkau kasih keterangan sendiri. Keren. Iya. Sudah, simpulannya sudah. Mon, siapa yang mewakili?
Siapa? Novel. Novel mana? Oke, ini yang mewakili siapa? Dia ketua Pak. Alvin. Oke. Yang mewakili siapa? Hah? Jessica. Yang mewakili siapa? Siapa? Ketuanya siapa ini? An? Kamu ya? Yang mewakili siapa? Siapa? Jian. Yang mewakili. Boleh ketua, boleh yang lain. Jian. Yang mewakili siapa? Diskusikan siapa? Saya mau kesimpulan dulu dari yang laki-laki. Di sini kesimpulan tidak ada yang salah, ya. Nanti silahkan dikomentari dari kelompok lain. Oke. Alvin dulu, kelompok 3. Hasil diskusi tadi dibaca di depan. Ayo Alvin. Si Alvin. Ya. Didengarkan ya. Ini Pak, simulasi. Ya, kesimpulannya. Mengerjakan soal di atas ini dengan menggunakan rumus aritmatika lebih cepat selesai dengan belajar menggunakan rumus aritmatika akan berguna suatu saat nanti. Gimana tanggapannya yang lain? Tidak kedengaran. Sing banter apa ini? Mengerjakan soal di atas ini. Yang lainnya diam dulu. Cek Win. Soalnya mlebu Win. Bisa juga Pak. Ya, yo. Mengerjakan Yang lainnya didengarkan. Mengerjakan soal di atas ini dengan menggunakan rumus aritmatika lebih cepat selesai dengan belajar menggunakan rumus aritmatika akan berguna suatu saat nanti. Oke. Berarti kalau pakai rumus itu lebih cepat daripada manual. Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Boleh, ini pendapat bebas. Tapi angkat tangan. Jian. Apa? Bisa menghitung apa saja, jawabin. Ada. Apa enggak? Apa saja, Bin? Menghitung apa sih? Menghitung semuanya Pak. Ya, katanya menghitung semuanya. Alvin. Suku ke N Pak. Ya, katanya untuk menghitung barisan selanjutnya. Contohnya apa, Bin? Contohnya Kursi tadi. Urutan kursi tadi. mana Pak yang ini Pak? Ya. Contohnya tadi urutan kursi bioskop. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ayo selanjutnya kelompok 3 kelipatannya kelompok 6. Silakan maju kelompok 6. Ini dipakai sendiri. Pakai sendiri, boleh. Wis anggar cepit no. Ya. Ini didengarkan dulu.
Jadi kesimpulannya adalah bahwa baris aritmatika yaitu barisan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara suku yang beraturan. Rumus baris aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Rumus barisan aritmatika sangat mempermudah untuk menghitung. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita bisa menghitung kursi di sekolah yang tiap kelas isinya berbeda-beda. Ya, ada tanggapan? Yang pertama tadi apa kata-katanya? Rumus jadi kesimpulannya adalah bahwa baris aritmatika yaitu barisan yang mempunyai beda atau selisih tetap Ya, antara sudah suku cukup. beraturan. Yang pertama, barisan aritmatika itu beda dan selisihnya tetap. Setuju atau tidak? Ada yang tidak setuju? Kalau setuju, misalkan dari siapa ya? Ini Zilfa. Alasannya kenapa? Setuju. Setuju atau tidak Zilfa? Barisan aritmatika itu beda atau selisihnya itu selalu tetap. Setuju atau tidak? Ada yang lain pengen berpendapat? Setuju tanpa alasan ini? Bedanya tetap. Misalkan U1 ke U2 itu 3. U2 ke U3 itu 3 atau tidak? Hah? Coba jelaskan di rumus. Coba dijelaskan contohnya. Biar jelas, teman-teman jelas. Ini presentasi temanmu. Didengarkan. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara suku yang berurutan. Jadi 15 ditambah 5 itu 20. 20 ditambah 5 itu 25. 25 ditambah 5 itu 30. Gimana teman-teman? Ke teman-teman kalian. Oke, Rafael? Ya, maksudnya beda selisihnya tetap itu di sini selisihnya berapa? 15 ke 20? 20 ke 25? 25 ke 30? Berarti selisihnya itu selalu angka 5 atau tidak? Berarti selisihnya tetap atau tidak? Berarti setuju atau tidak? Contohnya apa? Penerapan di kehidupan sehari-hari. Menghitung kursi di sekolah. Menghitung kursi di sekolah. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Sudah, tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Terus selanjutnya berarti sudah paham ya, untuk barisan aritmatika itu mempunyai pola yang tetap. Jadi kalau ada rumus UN1 itu bisa digunakan untuk mencari U15 atau yang lain. U15, U20 A-nya itu selalu sama, B-nya sama atau tidak? Ya, berarti barisan aritmatika itu mempunyai pola yang sama atau terus dapat digunakan dalam konteksnya nyata. Contoh misalkan kalian tahu apa?
Tahu burung Garuda yang dibuat di IKN? Ya. Itu ada strukturnya. Struktur ini nanti enek ngisor kuwi mau wesine pira. Dhuwur iku wesine pira. Lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat itu besinya berapa? Itu untuk menghitung misalkan struktur bangunan seperti itu. Bisa berkelipatan, bisa lebih besar gitu. Ya. Terus di stadion itu biasanya kan pertama itu bundarannya cuma semene toh. Kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu kalau tidak ada barisan aritmatika kesulitan. Jadi polanya harus tetap, misalkan ditambah 10. Satu lingkaran yang pertama, kursi paling depan itu misalkan 20. Berarti selanjutnya ditambah 10, berarti menjadi 3. Tambah 10 lagi menjadi, itu harus tetap supaya bisa sesuai dengan struktur bangunannya. Itu berarti barisan aritmatika ini bisa digunakan dalam konteks yang nyata. Terus di sini ada rumus barisan aritmatika. Itu mempermudah penghitungan atau menyulitkan? Iya, mempermudah penghitungan. Coba berdiri semuanya dulu. Katanya Kak wis doloyo. Kita tepung 1 2 3 4 5 lagi. Sudah siap? Fokus sebelum penutupan yang terakhir. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ini berapa? 5. Iya, tepuk 5 berarti. Ya. Apa? Nanti saya kode. Jari saya ini berapa yang saya lebarkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa duduk kembali. Silakan nanti dipelajari sebelum UAS. Ini dipelajari, besok UAS tinggal praktek untuk mengerjakan. Itu ya. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Untuk materi sudah jelas semua? Sudah? Ada? Ica ada? Buatan. Dah? Kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran selama ini dapat mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Kita bacakan Fatihah untuk diri kita sendiri supaya ilmu kita yang kita dapatkan selama ini dapat barokah dan manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Saya apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar.